Salam, haleluya. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang pasti akan memberkati kita saudara, membuat kita semakin hari semakin luar biasa. Kita akan membaca Ester pasal yang keempat, ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-16. Maka Ester menyuruh menyampaikan jawab ini kepada Mordekai. Pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan dan berpuasalah untuk aku. Janganlah makan dan janganlah minum 3 hari lamanya, baik waktu malam, baik waktu siang. Aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian, dan kemudian aku akan masuk menghadap raja. Sesungguh pun berlawanan dengan undang-undang. Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Tema hari ini saudara, berpuasalah untuk aku. Sudah dikasih Tuhan, sesuai dengan tema yang luar biasa. Maju dan bangkitlah. Di hari yang begitu indah, hari kemerdekaan ini, Tuhan memberikan kita sebuah berkat yang luar biasa. Berkat kemerdekaan. Saya mau katakan pada saudara bahwa kemerdekaan itu adalah berkat yang luar biasa. Berkat yang besar bagi kita, bagi bangsa ini. Sudah dikasih Tuhan. Tuhan yang memberikan kemerdekaan. Tuhan yang memberikan kelepasan. Tuhan yang memberikan mujizat. Tuhan yang memberikan jawaban doa. Dan kita akan belajar di sini saudara beberapa hal indah tentang kemerdekaan, tentang kelepasan. Di sini dikatakan di Ester pasal yang keempat, ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-16. Maka Ester menyuruh menyampaikan jawab ini kepada Mordekai. Ini artinya Ester tahu bahwa bangsanya sedang ada dalam penindasan, ada dalam ancaman untuk dibunuh. Sudah dikasih Tuhan. Tidak ada kemerdekaan tanpa mujizat. Ester tahu bahwa apa yang disampaikan oleh Mordekai, ayah angkatnya, adalah penderitaan, ancaman, penindasan. Bagaimana tidak saudara, semua bangsanya akan binasa pada waktu yang sama. Jawaban Ester menentukan bahwa dia tahu semua hal yang menderita, semua yang membuat bangsanya menderita, dan dia mau melakukannya. Berarti hal pertama yang menentukan kelepasan, kemerdekaan, dan juga mujizat Tuhan adalah tahu penderitaan umatnya, tahu penderitaan bangsanya. Dia melihatnya dan dia merasakannya, saudara. Yang kedua, dikatakan di sini, di Ester pasal 4 ayat yang ke-16. Pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan dan berpuasalah untuk aku. Janganlah makan dan janganlah minum 3 hari lamanya, baik waktu malam, baik waktu siang. Aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian, dan kemudian aku akan masuk menghadap raja. Sungguh pun berlawanan dengan undang-undang. Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Dua hal indah yang dikatakan oleh Ester kepada Mordekai, saudara. Yang pertama, berpuasalah untuk aku. Artinya, dia ingin didoakan. Dia ingin disebut namanya. Dia ingin dikuatkan. Karena tanpa kekuatan, tanpa kuasa doa, itu tidak akan bisa. Ester tahu bahwa apa yang akan dilakukannya ini penuh dengan resiko, penuh dengan bahaya, menantang bahaya. Dia perlu kekuatan, saudara. Dan kekuatan itu datang dari orang-orang terdekatnya. Siapa lagi kalau bukan Mordekai dan orang-orang Yahudi yang ada di benteng Susan. Dia ingin mereka semua berpuasa untuk dia. Dikatakan di sini, berpuasalah untuk aku, janganlah makan dan janganlah minum 3 hari lamanya, baik waktu malam maupun waktu siang. Aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian, dan kemudian aku akan masuk menghadap raja. Jadi yang berpuasa itu Mordekai dan semua orang-orang Yahudi, termasuk Ester dan dayang-dayangnya. Dan yang kedua dikatakan di sini hal yang indah,
Dan kemudian aku akan masuk menghadap raja. Sungguh pun berlawanan dengan undang-undang. Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Berarti hal kedua yang dilakukan oleh Esther, dia akan menghadap raja. Dia sudah siap menghadapnya. Dia akan membawa semua masalahnya, semua masalah bangsanya ke hadapan raja. Dengan satu risiko, saudara, kalau itu berlawanan dengan titah raja, raja tidak berkenan, dia pasti akan mati. Dan dikatakan di sini dengan jelas, kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Saudara dikasih, ini sebuah kata-kata yang hebat. Kalau saudara nggak keberatan garis bawahi kalimat ini, kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Inilah kemerdekaan yang sesungguhnya, saudara, yaitu pengorbanan tubuh, jiwa, raga, pengorbanan nyawa untuk semua orang yang dikasihinya, untuk semua bangsanya. Orang yang bisa berkorban, orang yang bisa menanggalkan semua kehebatannya, orang yang bisa memberikan yang terbaik, memberikan nyawanya. Orang itu akan mendapatkan berkat. Orang itu akan melihat kemerdekaan. Orang itu akan menjadi panutan bagi bangsanya. Sudah dikasih Tuhan. Tuhan ingin ada pemimpin-pemimpin yang bisa berkorban, bisa melakukan apa saja untuk bangsanya, bisa memajukan negerinya, bisa mengeluarkan daya, upaya, dan semua kekuatan untuk kemajuan negerinya, untuk kehebatan negerinya, dan untuk kemerdekaan negerinya. Sekalipun nyawa taruhannya, saudara, dia rela melakukan apa saja. Dan kalau ada pemimpin seperti ini, pasti bangsa yang dipimpinnya akan menjadi bangsa yang hebat, bangsa yang luar biasa, bangsa yang diberkati Tuhan. Kita berdoa buat bangsa ini, bangsa yang kita kasihi. Tuhan, hadirkan pemimpin-pemimpin yang luar biasa, pemimpin-pemimpin yang takut akan Tuhan, pemimpin yang hebat, yang mau bekerja keras, yang mau mengorbankan segalanya, tubuh, jiwa, raganya, bahkan nyawanya. Pemimpin-pemimpin yang hebat, pahlawan-pahlawan yang luar biasa, Tuhan hadirkan di tengah bangsa ini. Sudah dikasih Tuhan, itu doa kita. Supaya Tuhan memberikan hati yang penuh dengan kasih untuk bangsa ini. Untuk negeri ini. Bukan hanya untuk satu golongan, saudara. Tapi untuk semua orang. Semua bangsa. Supaya semua orang melihatnya. Supaya semua orang merasakannya. Sudah dikasih Tuhan. Inilah kemerdekaan yang sejati. Ketika ada pemimpin yang mau mendengarkan, yang mau melakukan, dan mau mengorbankan apa saja untuk negerinya, tanpa memandang siapa mereka, tanpa memandang status mereka, kaya, miskin, suku apapun, tetapi melakukan untuk semua orang, supaya semua orang bisa hidup sejahtera, bisa hidup damai, bisa hidup dengan makmur. Sudah dikasih Tuhan. Esther menunjukkan bahwa dia seorang pemimpin yang hebat. Dia diangkat Tuhan menjadi ratu. Tetapi kedudukan sebagai ratu tidak membuat dia sombong. Justru membuat dia tambah rendah hati. Mengandalkan Tuhan. Doa puasa artinya adalah mengandalkan Tuhan. Dia membawa bangsanya ke dalam doa. Dia membawa dirinya ke dalam doa. Dia membawa semua masalahnya, apa yang akan dia lakukan, semuanya dibawa dalam doa. Sudah dikasih Tuhan, pemimpin yang mengandalkan Tuhan adalah pemimpin yang hebat, pemimpin yang luar biasa. Tuhan ingin kita menjadi pemimpin-pemimpin yang mengandalkannya, yang percaya kepadanya, percaya kepada kekuatan kuasanya. Sudah dikasih Tuhan, pemimpin yang luar biasa adalah pemimpin yang percaya kepada Tuhan. Esther menunjukkan bahwa dia adalah pemimpin yang mengandalkan Tuhan, pemimpin yang rendah hati. Selanjutnya lagi, saudara, kemerdekaan ditandai
oleh pemimpin yang rendah hati. Artinya pemimpin yang mau melayani. Firman Tuhan berkata, aku datang untuk melayani dan bukan dilayani. Itulah pemimpin besar, pemimpin yang hebat. Yesus Tuhan. Dia datang untuk melayani kita, untuk menebus dosa kita, untuk mengampuni dosa kita, untuk menyelamatkan kita, bahkan untuk memberikan kehidupan yang luar biasa, kehidupan kekal. Saudara dikasih Tuhan, pemimpin yang hebat adalah pemimpin yang mau memberi, pemimpin yang mau memberikan yang terbaik. Saudara dikasih Tuhan, hari ini kita belajar bagaimana bangsa ini bisa keluar dari krisis, dari wabah penyakit, dengan beberapa hal yang luar biasa. Yang pertama, dengan doa. Ada kesehatian di antara para pemimpin, di antara bangsa untuk menaikkan doa kepada Tuhan. Doa puasa. Mengandalkan Tuhan dan bukan mengandalkan yang lain. Bukan mengandalkan obat-obatan. Obat-obatan bagus, saudara. Tetapi kuasa Tuhan akan menyempurnakan kehidupan kita, kesehatan kita. Yang kedua, pemimpin yang rendah hati. Kemerdekaan ditandai dari orang-orang yang mau melayani. Orang-orang yang mau berbagi, mau bergandengan tangan. Yang ketiga adalah pengorbanan. Kemerdekaan ditandai oleh pengorbanan yang besar. Pengorbanan yang nyata. Bukan sekedar kata-kata, bukan sekedar slogan, spanduk, tetapi ada karya nyata. Hari ini Tuhan memberikan kemerdekaan. Hari yang luar biasa. 76 tahun bangsa ini merdeka. Tuhan memberikan tahun-tahun yang hebat. Tahun-tahun yang luar biasa. Sekalipun kita ada di dalam situasi yang sulit saat ini, saudara. Tetapi Tuhan ingatkan kita bahwa ada Tuhan di tengah-tengah kita. Ada Tuhan di bangsa kita. Dia yang akan melepaskan kita. Dia yang akan menyembuhkan kita. Dia yang akan menyelamatkan kita. Dia akan memberikan kita kehidupan yang luar biasa. Haleluya. Saat ini, saya rindu berdoa saudara-saudara yang ingin didoakan, ingin dijamah Tuhan, ingin dilawat Tuhan, ingin disembuhkan Tuhan, ingin menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Taruh tangan kanan saudara di dada, angkat tangan kirimu, mari kita berdoa. Lihat tangan-tangan yang terangkat, Tuhan lihat hati-hati yang terbuka. Saat ini Tuhan masuk ke dalam hatinya, tinggal di dalamnya beracara, mengangkat mereka naik dan bukan turun, menjadi kepala dan bukan menjadi ekor, menjadi terang di tengah-tengah dunia ini, menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan menyembuhkan yang sakit. Firman Tuhan berkata, tanda-tanda ini menyertai orang percaya, menumpangkan tangan atas orang yang sakit. Orang itu akan disembuhkan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, bila-bila Tuhan sudah menyembuhkan yang sakit. Tuhan juga memberikan kemerdekaan yang luar biasa bagi bangsa ini. Kami datang untuk bersyukur. Kami tahu kami akan melewati semua tantangan, semua masalah dengan luar biasa. Karena Tuhan bersama dengan kami. Tuhan yang memberkati kami, Tuhan yang memberkati bangsa ini. Meluputkan dari mara bencana, dari sakit penyakit, dari hoaks, niat orang jahat yang akan menghancurkan bangsa ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, jadikan bangsa ini bangsa yang hebat, luar biasa, diberkati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Tetap semangat saudara, tetap kuat. Tuhan Yesus memberkati saudara. Haleluya.